Halo Sobat YT semua, semoga sehat selalu. Ini adalah Redmi 7, punya saya. Masalah berawal saat sedang dipakai, tiba-tiba mati sendiri. Padahal sisa baterai masih banyak. Saat dinyalakan lagi, HP menjadi bootloop. Logo Redmi terlihat kedip-kedip seperti pada video. Nah loh, dia mati lagi. Coba dinyalakan kembali. Dulu jika sambil dicas, bisa nyala normal. Jika tidak dicas, saat baterai mencapai 70-80%, HP mati lagi. Indikator charging menyala normal, dan baterai masih 68%. Sudah coba soft reset, tapi masih tetap sama. Nah, sekarang saat dicas pun HP tetap bootloop. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebab bootloop bisa dari software atau bisa juga hardware. Jika sudah berhasil di-reset, tapi masalahnya masih tetap muncul, berarti penyebabnya ada di hardware. Bisa dari baterai yang bermasalah atau ROM yang rusak. Coba cek dari yang paling mudah dahulu, yaitu baterai. Cek tegangan dan fuse-nya. Untuk melakukannya, backdoor HP harus dibuka dahulu. Saya menggunakan blower untuk melepas backdoor-nya, karena di dalam backdoor tersebut ada perekatnya. Setting blower di temperatur 100 dengan angin 2. Ini tergantung jenis dan merek blower, yang penting jangan terlalu panas. Jangan arahkan blower terlalu lama pada kameranya ya. Hentikan memblower jika backdoor sudah terasa agak panas. Gunakan juga bantuan dari si penghisap ini. Alat ini berguna untuk membantu mengangkat backdoor HP. Jika alat ini tidak bisa melekat dengan baik, bersihkan bagian karetnya dan backdoor dari debu. Lalu coba lagi. Angkat sedikit demi sedikit dan perlahan, jangan sampai backdoornya robek. Jika diperlukan gunakan bantuan alat yang lain. Tidak perlu sungkan dan malu ya. WKWKWK. Oh ya, saya tidak berafiliasi dengan operator jaringan manapun. Setidaknya sampai saat ini. Hati-hati saat melepas backdoornya karena flexible fingerprint masih nyantol. Buka dahulu cover mesin atau mainboard untuk melepas flexible fingerprint.
Lepas flexible fingerprint yang ada di mainboard untuk melepas backdoor sepenuhnya. Lepas flexible baterai dan LCD dari mainboard. Lepas isolasi baterai yang jumlahnya 2 buah. Tarik isolasi tersebut sambil dipelintir dengan pinset, upayakan jangan sampai putus di tengah jalan. Nariknya jangan barbar ya sob, sebab isolasi ini rentan putus. Jika dirasa isolasinya kuat, silakan tarik lebih panjang agar prosesnya lebih cepat. Ulangi langkah ini pada isolasi sebelahnya. Baterai sudah bisa dilepas. Secara fisik baterai tidak terlihat kembung. Cek tegangan baterai dengan avometer. Posisikan selektor pada VDC. Tegangannya 4,01 volt ya. Sekarang cek fuse-nya. Dalam hal ini baterai harus dibedah dulu. Potong isolasi plastik pelindung baterai dengan cutter untuk mengeluarkan PCB atau papan baterai. Potongnya jangan terlalu dalam agar tidak mengenai fleksibel dan komponen yang lain. Ini dia posisi fuse-nya yang ada kode LK. Maaf jika tidak terlihat dengan jelas. Sekarang cek fuse. Posisikan selektor pada buzzer atau dioda. Karena buzzernya tidak bunyi, kita akan melihat dari angka yang tertera saja. Tes dulu avometer, apakah connect dengan baik. Jika menunjukkan angka selain 1, berarti connect atau nyambung. Oke, ternyata fuse-nya putus ya.
Karena fuse putus, saya akan coba melakukan penjamperan. Saya berikan isolasi pada cover PCB baterai agar tidak mengganggu proses penyolderan. Potong kabel serabut seperti ini dengan panjang secukupnya, kemudian ambil sehelai saja. Berikan timah di kedua ujung fuse. Bisa tambahkan pasta solder jika diperlukan. Hubungkan dan solder tiap ujung fuse tersebut dengan helaian kabel tadi. Potong sisa helaian kabel agar tidak menyentuh komponen lain. Ini dia hasilnya. Lepas isolasi dan pasang kembali cover PCB baterai dengan baik, agar bisa masuk ke tempat baterainya. Pasang kembali baterai. Sekarang, coba nyalakan HP. Apakah bisa menyala dengan normal? Oke, HP sudah bisa menyala normal. Jadi penyebabnya adalah fuse baterai yang putus. Walaupun bisa dijamper, namun sebaiknya tidak digunakan untuk seterusnya. Disarankan untuk ganti baterai baru saja. Saya ingin beli baterai baru, tapi bingung mau beli merek apa. Kira-kira baterai apa ya, yang bagus tapi harganya murah? Oke. Nanti setelah dapat baterai baru, saya akan buat sedikit review tentang baterainya. Terus tonton, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya sob. Terima kasih.